Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an Perkata. Insya Allah malam hari ini kita akan mengkaji suratul Baqarah ayat yang ke-190. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Pada ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita tentang puasa dan juga dilanjutkan dengan bagaimana kita mengelola harta kita, ya, agar tidak memakan yang bukan hak kita. Puasa adalah jihadun nafs, yaitu kita bagaimana mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi kita berperang terhadap diri kita sendiri, mengendalikan gejolak. Ya, ini dengan puasa kita dilatih untuk dapat mengendalikan hawa nafsu. Tidak, kalau kalah berarti kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu.
Kemudian ayat berikutnya tentang bagaimana kita bisa menjaga harta kita, bahwa harta yang kita peroleh adalah harta yang halal, yang tidak ada hak orang lain yang kita makan. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bentuk takwa yang lain. Puasa tujuannya juga untuk takwa, ya, menjaga harta kita juga dalam kerangka supaya kita bisa bertakwa. Nah, jihad fi sabilillah ini adalah bentuk takwa yang paling puncak. Ya, yang tentunya ini adalah siap berkorban bukan hanya harta tetapi juga nyawa. Nah, ayat ini adalah ayat yang pertama tentang perintah untuk jihad fi sabilillah, yaitu pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat bersiap untuk melaksanakan umroh qadha. Ya. Jadi tahun sebelumnya, yaitu tahun 6 Hijriah, 6 tahun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, itu Rasulullah mengadakan perjalanan ke Mekah dalam rangka untuk umroh, yaitu pada bulan Dzulqa'dah, salah satu dari bulan yang diharamkan untuk berperang, bulan yang dimuliakan, yang sejak zaman sebelum Islam itu orang sudah menghormatinya. Ya. Masa jahiliyah juga orang sudah menghormatinya. Mereka itu kalau mau berperang menghindari pada bulan-bulan yang dimuliakan ini, yaitu pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Itu 4 bulan yang dimuliakan. Nah, ini Rasulullah mengadakan perjalanan dari Madinah ke Mekah pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Tiba-tiba kemudian dihadang oleh orang-orang kafir musyrik, dihadang. Padahal Rasulullah dan sahabat tidak membawa peralatan perang. Membawa pisau, membawa pedang, tapi bukan untuk perang, tapi ya untuk kalau nyembelih onta, nyembelih kambing gitu ya. Atau sekedar mempertahankan diri, bukan persiapan untuk berperang. Tujuan ke Mekah bukan untuk berperang, untuk umroh, tapi dihadang oleh orang kafir musyrik. Yang mereka malah menghadang dengan persiapan perang. Ya, ini kan terjadi kemudian suasana tegang gitu. Tetap saja Rasulullah tidak boleh ke Mekah, ya, dan kemudian terjadi perundingan yang dikenal sebagai Perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Ini setelah berperang berkali-kali sampai puncaknya perang Ahzab, ya, perang Khandaq itu kalah kaum musyrikin. Ini tahun ke-6 makin banyak itu kaum muslimin ya. Jadi tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu udah langsung diantem gitu ya. Apalagi sebelum hijrah. Wah, dianiaya. Betul dianiaya kaum muslimin. Dianiaya. Tapi setelah tahun ke-6 ini itu sudah ya bargaining powernya sudah berbeda. Sehingga ada perjanjian dengan kaum musyrikin, dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah. Poin-poinnya diantaranya adalah ya, tahun ini Rasulullah dan kaum muslimin harus balik lagi ke Madinah. Tidak boleh melanjutkan ke Mekah tahun ini. Tapi tahun besok dipersilahkan. Ya. Tahun besok dipersilahkan, tapi hanya diberi waktu 3 hari. Kaum musyrikin akan keluar dari Mekah, mempersilahkan Nabi dan sahabatnya, tapi tahun besok, ya, bukan tahun ini, gitu ya. Itu diberi waktu 3 hari. Setelah itu balik lagi. Itu poin. Kemudian ada 4 poin ya perjanjian Hudaybiyah. Kemudian tidak boleh ada perang selama 10 tahun. Ya. Dan poin ketiga, poin keempat itu kemudian ya dinilai merugikan kaum muslimin. Ya. Jadi kisah singkatnya adalah ada
seperti merugikan, tetapi hikmahnya justru malah menguntungkan kaum muslimin. Nah, fokus di yang pertama itu. Akhirnya kaum muslimin pulang saat itu. Ya, Rasulullah meminta para sahabat untuk menyembelih, mencukur rambutnya dan menyembelih hewan korbannya. Itu awalnya agak sungkan, agak enggan kaum muslimin. Nah, ini kita sudah mau masuk Mekah malah balik lagi gitu ya. Jadi Nabi sampai sampai minta, ayo disembelih ininya hewan kurbannya. Sampai 3 kali para sahabat masih juga diam, tidak seperti biasa, langsung gitu. Sampai kemudian Nabi masuk ke dalam biliknya di tendanya, menyampaikan kepada Ummu Salamah, ya, istri beliau. Ini gimana nih para sahabatku ini? Aku sudah minta mereka untuk menyembelih hewan, tapi mereka seperti enggan. Jadi tidak langsung dilaksanakan. Ya sudah Rasulullah, engkau silakan keluar, engkau sembelih hewan kurbanmu. Ya, maka Rasulullah keluar tenda menyembelih hewan kurban. Nah, begitu Rasulullah menyembelih hewan kurban, sahabat-sahabat juga ikut juga menyembelih gitu ya. Jadi ya kemudian pulang ke Madinah. Nah, tahun berikutnya ini pada bulan Dzulqa'dah Rasulullah bersiap-siap ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Umroh qadha karena tahun yang lalu, tahun ke-6 Hijriah tidak jadi karena dihadang. Tahun ke-7 diperbolehkan di salah satu klausul perjanjian Hudaybiyah yang pertama. Rasulullah bersiap ke Mekah membawa peralatan seadanya. Nah, saat persiapan mau ke Mekah inilah para sahabat ada kekhawatiran. Ini kami masuk ke Mekah nanti tidak membawa peralatan perang dalam kondisi ihram di bulan haram, kondisi ihram di tanah haram. Jadi bertumpuk-tumpuk ini. Kondisi ihram di bulan haram di tanah haram, kami nanti tidak membawa peralatan perang. Bagaimana kalau mereka menyerang gitu ya? Mereka malah membunuhin kami, gimana ini? Apakah kami berperang sedangkan ini sedang ihram, sedangkan di bulan haram, di tanah haram? Jadi ada kegundahan para sahabat ini ketika mau berangkat. Maka turun ayat ini. Jadi ya sabab nuzulnya ayat ke-190. Turun ayat ini. Nah, pada ayat sebelumnya Rasulullah berperang di perang Badar, perang Uhud dan seterusnya itu perintah untuk berperang itu belum. Ya, itu perintahnya berperang itu baru saat ini. Nah, berperangnya di saat perang Badar bagaimana? Itu ayatnya adalah udzina lil ladzina yuqatalunahum bi annahum zulimun. Jadi Rasulullah dan sahabat diberi izin untuk berperang sebab mereka diperangi. Jadi diberi izin, bukan perangilah. Jadi kalau perangilah itu baru saat setelah apa itu umroh qadha, persiapan untuk umroh qadha sebagai apa namanya umroh qadha karena tahun sebelumnya itu dihadang oleh orang musyrik. Waqatilu dan perangilah fi sabilillahi di jalan Allah. Siapa yang engkau perangi? Perangilah kalian semua di jalan Allah. Alladzina, orang-orang. Yuqatilunakum yang memerangi kalian. Wala ta'tadu dan janganlah kalian melampaui batas. Jadi perintahnya perangilah mereka di jalan Allah. Orang-orang yang memerangi kalian. Tapi jangan melampaui batas. Artinya jangan melampaui batas adalah jangan kalian mulai dulu. Jadi saat ihram nanti itu dilarang berperang. Sudah, jangan mulai dulu. Tapi begitu diperangi, maka perangilah mereka. Gitu kan? Jadi perangilah mereka orang yang memerangi kamu. Ketika mereka nanti tidak memerangi kamu, ya sudah tidak usah diperangi.
Dan jangan kalian melampaui batas. Kalaupun terjadi peperangan, yang pertama jangan dimulai. Jangan kalian mulai peperangan. Karena memulai peperangan berarti melanggar bulan haram. Berperang di tanah haram, itu nggak boleh. Di Masjidil Haram lagi apalagi itu. Nggak boleh. Tapi ketika diperangi, maka perangi juga. Gitu. Jadi kegundahan sebelumnya, kalau kami diperangi kan kami nggak boleh memerangi gitu kan, ini di Masjidil Haram, di tanah haram, di bulan haram, bagaimana ini kegundahan itu turun ayat ini. Kemudian ketika terjadi peperangan jangan juga melampaui batas dengan membunuh anak-anak, membunuh wanita yang tidak ikut berperang, wanita yang tidak ikut berperang dibunuh. Jangan membunuh orang tua yang sudah nggak punya daya, membunuh orang-orang sakit, membunuh hewan-hewan yang tidak ada kaitan dengan perang, ya. Jadi membabi buta dilarang dalam agama ini. Jadi yang diperangi siapa? Hanya orang-orang yang memerangi. Kalau orang tua, anak-anak, ibu-ibu, wanita, jangan diperangi, jangan dibunuh. Nah, itu perang zaman dulu. Jadi perangnya betul-betul beretika. Tidak seperti sekarang, itu perangnya pakai bom. Kalau pakai bom itu kemana-mana jadinya itu orangnya. Bahkan Israel itu sampai menyerang rumah sakit. Ini sudah lewat batas. Sudah di luar kemanusiaan betul itu. Ya, rumah sakit diserang. Tempat pengungsian, orang-orang yang mengungsi itu kan orang-orang yang tadi itu lemah, diperangi juga. Itu sudah di luar batas. Ya. Biar Allah nanti yang membalas. Innallaha sesungguhnya Allah la yuhibbul mu'tadin, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ada batasnya. Jangan dilalui batas ini. Yaitu tadi batasnya. Ya, jika umroh kodok ke Masjidil Haram, maka silakan umroh. Jangan memulai perang. Tapi kalau diperangi, perangi juga mereka. Tapi juga jangan melampaui batas. Itu tadi, hanya memerangi orang-orang yang memerangi saja. Maka ketika terjadi umroh kodok itu, selama 3 hari di Mekah, itu orang-orang musyrikin pada keluar itu, pada ke bukit-bukit melihat itu, terus mereka dalam hati ya, kok udah banyak sekali gitu ya. Jadi terbayang oleh mereka dulu Nabi Muhammad ya, bagaimana dia kejar apa itu, pengikutnya dikejar-kejar, pukuli ya, nggak boleh sholat diganggu. Kalau ketahuan sholat ya, itu kalau hamba sahaya atau orang-orang lemah langsung disiksa. Gitu. Sekarang kok banyak banget itu. Jadi mereka sudah mulai berpikir itu, orang-orang musyrikin tadi itu. Ya. Nah, makanya setelah itu orang yang cerdas itu masuk Islam. Di antaranya adalah Amr bin As. Kemudian Khalid bin Walid. Termasuk memperhatikan itu. Jadi Khalid bin Walid memperhatikan itu kejadian. Wah, begitu ya. Setelah itu. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Ya, kemudian ini lagi ya, bahkan lebih jauh lagi. Waqtuluhum, dan perangilah mereka haitsu saqiftumuhum, dimanapun kalian jumpai. Ada mufassir yang menerangkan ini di Mekah, di tanah haram. Itu jangan sampai kemudian dibiarkan lagi kekafiran, dibiarkan lagi tindakan kemusyrikan, dibiarkan lagi mereka ya membuat rencana-rencana untuk mencelakakan kaum muslimin. Ya, maka ini lebih jauh lagi. Karena semakin kuat kaum muslimin. Wa akhrijuhum, dan usirlah mereka min haitsu akhrajukum, dari tempat mereka mengusirmu. Dan ini dimaksudkan adalah nanti tahun berikutnya. Di ayat ini turun saat persiapan umroh qadha, tapi realisasinya adalah
tahun depan, yaitu saat peristiwa Fathul Makkah. Besok Fathul Makkah malah lebih hebat lagi itu. Ya. Jadi usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Dulu mereka mengusirmu. Dulu kalian dianiaya di Mekah. Nanti saat ya ini realisasinya adalah Fathul Makkah. Kalian juga bisa mengusir mereka. Jadi tahun ke-8 Hijriah Rasulullah ya bersama para sahabat itu kurang lebih 10.000. Itu banyak sekali masuk kota Mekah. Itu orang-orang takut semua itu, orang-orang kafir musyrikin itu takut semua. Termasuk Abu Sofyan. Abu Sufyan melihat rombongan masuk sebanyak itu, wah ini selesai kami sudah ini, hancur kami ya, seperti ini ya gitu ya. Tapi ternyata Rasulullah tidak menyakiti mereka. Bahkan Rasulullah menyampaikan kepada orang-orang musyrikin itu, siapa yang masuk rumahnya Abu Sofyan aman. Jadi kalau mereka memerangi ya jelas diperangi. Ini Fathul Makkah ya. Mereka memerangi jelas diperangi. Tapi Rasulullah menyampaikan siapa yang masuk rumahnya Abu Sofyan, dia aman. Itu Abu Sofyan langsung tergetar hatinya, terenyuh gitu. Nah, kok baik begini gitu ya? Kok tidak kemudian membalas dulu ya, bagaimana mereka memperlakukan kaum muslimin ya. Kok malah dibeginikan itu kan? Jadi tokoh tetap dianggap tokoh. Itu Abu Sofyan. Ya akhirnya Abu Sofyan masuk Islam. Kemudian juga istrinya Hindun juga akhirnya masuk Islam juga gitu. Ikrimah anaknya Abu Jahal ya sempat lari itu. Ya. Tapi kemudian dicegah. Mau lari kemana gitu? Lari. Bapakku dan aku sudah memusuhi seperti itu, nanti aku juga akan dibunuh. Enggak, kalau minta maaf dimaafkan gitu ya. Abu Sofyan aja dimaafkan gitu. Akhirnya Ikrimah juga masuk Islam. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, ini kemudian dimaknakan umum ya. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Yang dimaksud fitnah di sini adalah itu tadi. Tindakan kaum musyrikin, kafir Quraisy itu, kafir musyrikin itu yang menghalang-halangi Nabi sholat apa itu umroh, kemudian menyakiti dan seterusnya yang zalim-zalim itu fitnah. Dan fitnah yang paling besar adalah kekafiran, kemusyrikan. Menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mempertahankannya itu dan kemudian tadi itu ya menyakiti orang-orang yang berbeda keyakinan dengan mereka. Itu fitnah. Itu lebih dahsyat, lebih kejam daripada membunuh mereka kalau terjadi peperangan. Jadi ya membunuh mereka silahkan saja itu. Lebih kejam fitnahnya, lebih berbahaya fitnah itu. Kalau kalian tidak memerangi mereka, kalian datang ke Masjidil Haram, kemudian di tanah haram, di bulan haram, kalian diperangi, terus kalian tidak memerangi mereka, kalian dibunuh sama mereka, ya, karena kalian mempertahankan apa itu kemuliaan bulan haram, tanah haram tadi, maka akan terjadi fitnah yang lebih besar dari kalian memerangi mereka. Jadi konteksnya demikian ya, konteksnya itu adalah sahabat Nabi tadi itu, ini gimana ini ya kan di bulan berulang-ulang ya jadinya ya di tanah haram di bulan haram sedang ihram kami diperangi, kami memerangi bagaimana begitu ya, kami membunuh itu bagaimana, menumpahkan darah bagaimana di apalagi di Masjidil Haram ini. Nah ini wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kalau kalian tidak perang mereka, kemudian kemusyrikan tetap merajalela, bahkan kalian dibinasakan, itu lebih dahsyat daripada kalian memerangi mereka, membunuh mereka.
Wala tuqatiluhum, dan janganlah kalian perangi mereka indal masjidil harami, di masjidil haram, jelas saya. Hatta yuqatiluhum, sampai mereka memerangi kalian fihi, di masjidil haram. Jadi di masjidil haram jangan memulai, tapi begitu diperangi, ya, ya perangi mereka. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah memulai tadi. Maka itu tadi saat umroh qadha tadi, sahabat kemudian sudah hilang gundahnya dan yakin masuk ke Mekah. Apalagi tahun berikutnya Fathul Makkah, lebih yakin lagi gitu ya. Itulah kemenangan yang luar biasa. Ya. Bisa dibayangkan dulu Nabi dikejar-kejar, diusir, ya, dianiaya, kemudian saatnya itu Fathul Makkah itu, ya, kondisinya berbalik. Fa'in qatalukum, jika mereka memerangi kalian, faqtuluhum, maka perangilah mereka juga. Kadzalika, demikianlah jazaul kafirin, balasan bagi orang-orang kafir. Balasan bagi orang kafir, mereka dibunuh. Dan kalah itu, mereka kalah itu ya. Kalau mereka macam-macam dibunuh saja gitu. Ya. Tapi kenyataannya Nabi tidak membunuh mereka. Nabi bisa itu, membunuh semua itu bisa. Ya, orang-orang kafir di Mekah dulu yang dulu mengusir, menyakiti semua ini, dibunuh semua bisa itu. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi. Ya, akibatnya justru malah kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Orang masuk Islam berbondong-bondong akhirnya masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbik. Justru dengan kemenangan puncak seperti itu, perintahnya adalah bertasbihlah kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan minta ampunlah kepada Allah. Jadi saat kemenangan itu bukan dirayakan dengan pesta ya, dirayakan dengan hura-hura, dengan apa gitu ya, minum-minum dan sebagainya ya. Karaoke, aduh enggak sebenarnya. Itu justru adalah semakin menundukkan kepala, bertasbih kepada Allah, minta ampun kepada Allah. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Tapi fa'in intahau, fa'in, namun jika intahau mereka berhenti, tidak memerangi kalian, ya, atau bahkan masuk Islam, fa'innallaha, maka sesungguhnya Allah ghafurun, maha pengampun, rohimun, maha penyayang. Allah maha pengampun, maha mengampuni mereka, semua dosanya diampuni oleh Allah. Saat Hindun masuk Islam di hadapan Nabi, kalau manusia biasa sudah mungkin udah gak ini lagi ya. Dulu Hindun itu yang merobek dadanya pamannya Nabi Sayyidina Hamzah. Dirobek dadanya, di kemah-kemah jantungnya, diambil jantungnya, di kemah-kemah. Rusak badannya Sayyidina Hamzah. Yang melakukan Hindun. Nabi sedih waktu itu. Tapi saat Fathul Makkah, Hindun menyatakan masuk Islam. Apa dibalas oleh Nabi? Bahkan Hindun menyatakan, dulu Hindun itu waktu keluarganya dibunuh oleh Hamzah saat perang Badar, sumpahnya Hindun adalah dia itu wanita rambutnya panjang, terus galak gitu ya. Demi Allah, saya tidak akan menggulung ini rambut saya sampai saya bisa memakan jantungnya Hamzah. Sampai begitu sumpahnya. Jadi kemana-mana rambutnya
terkelebat gitu terus marah-marah terus Hindun sampai kemudian menyuruh Wahsy itu khusus membunuh Sayyidina Hamzah. Terbunuh, dirusak itu. Dadanya dirobek, dikemah-kemah. Tapi saat Fathu Makkah, Hindun masuk Islam. Yaitu sudah ketentuan Allah ya. Abu Jahal gak sempat masuk Islam. Apa kata Hindun? Wahai Rasulullah, dulu adalah aku adalah orang yang paling membenci engkau. Di dunia tidak ada yang aku benci, melebihi benciku kepadamu. Tapi sekarang ya Rasulullah, saya sangat mencintaimu. Tidak ada yang lebih aku cintai daripada engkau saat ini. Ya, udah gitu. Hindun menjadi muslimah yang baik. Allah ampuni dosanya. Allah ampuni semua. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau mau taubat, kalau nggak mau taubat ya tetap saja. Jadi ketika mereka tidak memerangi ya jangan diperangi, ya. Apalagi kemudian mereka yang eh, apa ada perjanjian damai itu kalau diperangi itu melampaui batas. Ya, kafir zimmi yang bekerja sama dengan kaum muslimin itu tidak diperangi. Yang diperangi adalah mereka yang memerangi. Itu jangan ditabrak semua itu. Maka yang namanya bom apa itu bom bunuh diri dan segala macam itu nggak ada dasarnya sama sekali. Siapa yang diserang mereka itu siapa? Kondisi damai gitu tiba-tiba dong gitu ya di tempat-tempat ramai gitu ya di politik kantor polisi macam-macam itu apa itu? Ya keyakinan seperti apa, ilmunya seperti apa sih gitu ya kok sampai seperti itu. Ini sudah jelas. Pak ingin tahu jika mereka berhenti tidak menyerang, tidak memerangi, bahkan kalaupun kemudian lebih dari itu adalah masuk Islam, minta ampun kepada Allah, Allah ampun, Allah ampuni. Ikrimah diampuni dosanya. Abu Sofyan diampuni dosanya. Hindu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun. Dulu permusuhannya luar biasa. Wa qatilum dan perangilah mereka hatta la takuna fitnah. Sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah tadi itu. Fitnah itu adalah tadi itu menghalang-halangi sampai menyakiti, ya itu perang. Ya. Karena apa? Mereka mempertahankan kekafirannya dan tidak ingin Islam itu tumbuh, tidak ingin Islam itu berkembang, sehingga mereka memerangi. Itu fitnah itu. Kalau kemudian kita menyerah dengan itu fitnahnya bisa lebih besar lagi dengan kekafiran, dengan mereka. Itu sudah hentikan saja. Saat ini sudah hentikan saja mereka. Mau menyerah atau tidak? Ya Fathul Makkah sudah nggak ada lagi yang melawan. Sehingga Makkah itu futuh. Wa yakunad dinu dan agama Allah, adanya agama itu, ketaatan itu lillahi hanya kepada Allah semata. Tidak ada lagi berhala-berhala itu tidak ada lagi. Itu sudah dihentikan semua. Maka Fathul Makkah itu. Udah, pilihannya adalah menyerah, ya, tidak lagi memusuhi. Tentu ada juga silahkan kalau mau masuk Islam, ya tidak ada paksaan juga, la ikraha fiddin, tidak ada juga memaksa. Kamu harus masuk Islam, enggak. Nabi enggak. Enggak ada itu Nabi memaksa mereka masuk Islam. Ini sudah menang kami. Kalau kamu masuk Islam, bunuh. Enggak. Ya, tapi itu serahkan ke mereka kalau tetap mau masuk Islam silakan, enggak juga enggak apa-apa. Tapi yang penting jangan memusuhi lagi, jangan berperang lagi. Kalau kalian masih memusuhi, kami selesaikan kalian. Nah, begitu kan? Karena sudah foto. Fa'inin tahu diulangi lagi. Fa'inin tahu maka jika mereka berhenti, itulah ya, tidak memerangi, fala udwana, maka tidak ada permusuhan. Tidak boleh ada permusuhan. Kalau mereka mau bekerja sama, mau berdamai, maka tidak boleh ada permusuhan. Mereka bertetangga dengan baik dengan kita bertetangga dengan baik pada mereka. Ya. Illa ala zalimin, kecuali terhadap orang-orang zalim. Orang-orang zalim ya orang tadi itu.
ya zalim. Tapi kalau mereka mau berbuat baik sebagai tetangga yang baik, sebagai warga negara yang baik, ya kita harus sama-sama baik. Ya, itu. Nah, mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji ya semakin menguatkan kita eh, tentang Islam ini. Ya. Kita memiliki pemahaman yang benar, insya Allah. Ya, tidak disalahartikan jihad ini dengan tadi itu sembrono menyerang, bahkan ada korbannya juga kaum muslimin. Berperang pun ada etikanya, siapa yang kita perangi dan bagaimana menjalani peperangan itu sudah ada ya di dalam agama ini. Semoga ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan kepada kita, kesehatan kepada kita, memberikan rezeki yang halal dan berkah, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanallah bihamdika wa asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu ilaik. atubu wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Nah,